Saya mau lihat tangan-tangan yang merasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah juga akan mengangkat tangan. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada malam hari ini Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau datang Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang haus akan Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan merasakan hadirat-Mu malam hari ini ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun atas setiap kami yang di gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati jalannya ibadah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, amin. Raja Maha Besar. Yes, mari mau datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin, kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Yes, Dia yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha. Katakan dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Sekali lagi dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Kita mau katakan kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia. Sampai seumur hidup kami. Sekalipun badai datang menerpa kami Tuhan.
Inilah pernyataan kami kalau kami mau tetap setia Tuhan. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, tetap setia. tetap setia, Kami mau tetap setia Tuhan. ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. ku tetap cinta, kami tetap cinta Engkau. Tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, Aku mau tetap setia. ku tetap setia, Yes, Tuhan. ku tetap setia, Tetap setia. walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kau sudah terlalu banyak Tuhan Terlalu banyak yang sudah Kau beri dalam hidup kami. yang Tuhan telah beri, Terima kasih Tuhan. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh
persembahkan seluruh hidupku. Yes Tuhan, biar ini jadi pernyataan kami. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau tetap setia. Sebab hanya ini yang bisa kami berikan Tuhan. Atas setiap pengorbanan-Mu, atas setiap apapun yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami hanya bisa bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Untuk setia sampai seumur hidup kami. Terima kasih. Mari katakan terlalu banyak. Terlalu banyak. Yes, terima kasih Tuhan. Yang Tuhan telah beri, Takkan bisa kami balas. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidup, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, lawan kata sehat adalah lawan kata sehat sakit atau sakit itu tidak sehat, ya. Jadi tema kita bulan ini, tema gereja kita bulan ini adalah iman yang sehat, ya. Nah, kalau dari kemarin hari Selasa, Rabu, ya terutama Rabu dan Kamis semalam ya, kalau yang ikutin itu udah mulai diiniin gimana iman yang sehat. Iman yang sehat itu iman yang benar-benar sepenuhnya bergantung sama Allah, ya. Kita mau diingatkan kembali, ya kan? Sering ya di dalam kehidupan kita kan banyak tuh ya yang adu sengsara. Pernah ngalamin nggak? Adu sengsara, adu lebih hebat. Jadi gini, aduh kemarin saya makan cuma 1 kali. Ya kan, terus temannya bilang, wah lu mendingan makan 1 kali, gue makan 1 kali aja nggak habis gitu kan. Ada kan, jadi seperti adu sengsara, adu yang siapa yang lebih kondisinya lebih buruk gitu ya, seperti itu. Terus ada juga, aduh kemarin macet jadi gue telat kantor,
lu mending macet, ya kan? Telat doang. Kemarin gue sakit. Jadi sepertinya kondisi yang nggak enak itu jadi kayak, kalau dia lebih nggak enak tuh lebih juara gitu ya. Sering ya kayak gitu ya. Ya, sering kan kita dengar seperti itu, mungkin kita juga ngalamin ya dulu ya. Seperti itu. Jadi, kemarin kesana diomelin. Lu mending diomelin. Gue udah diomelin diusir, ya kan? Ya jadi seperti adu sengsara, adu satu kondisi yang gak enak. Jadi yang kondisi yang paling gak enak itulah yang juara. Padahal emang kalau mau ditanyakan lagi, mau ditanyakan lebih lanjut, emang itu kondisi yang diharapkan. Memang kita mau. Jadi gini loh, itu kan tadi siapa yang paling sengsara, siapa yang paling gak enak, itu dia yang juara. Tapi dipertanyakan lagi, emang mau kondisi gak enak? Enggak kan, kita gak ada yang mau kan. Tapi kenapa mesti kita harus berlomba untuk jadi yang paling gak enak kondisinya? Ya, jadi kita mesti hati-hati juga, ya. Karena di luar sering seperti itu. Begini, lu mesti mending, gue begini, jadi lebih gak enak gitu ya. Padahal bukan itu yang kita harapkan kan. Misalnya kayak tadi, saya ke sana kemarin udah telat, diomelin, mending katanya, ya kan, saya telat diusir. Lah emang mau diusir? Enggak kan? Enggak ada yang mau seperti itu kondisi yang lebih buruk. Misalnya gini, aduh kemarin saya sakit perut, masih mending sakit perut. Gue udah sakit perut, sakit kepala, kaki sakit, wah semua diiniin. Karena ini sering saya temuin gini, kalau ngobrol ya sama teman-teman sesama agen asuransi, ngobrol nasabah. Aduh kemarin nasabah gue masuk rumah sakit, ya. Maaf ya ini gue lo ya nggak apa-apa ya. Ini bicara sendiri nih. Nasabah gue masuk rumah sakit, ya kan. Apalagi waktu COVID kemarin. Iya, udah susah cari rumah sakitnya, obatnya mahal. Biayanya tau nggak? 150 juta. Teman saya yang satu lagi, puji Tuhan sih nasabah saya waktu COVID kemarin cuma satu, tapi itu pun isoman, nggak ada yang sampai dirawat. Ada satu lagi nyaut. Lu mending nasabah gue nih udah ini biayanya 500 juta katanya. Jadi kondisi yang kayak gitu memang kita harapkan kan enggak dong. Keluarin duit sampai 500 juta buat dirawat di rumah sakit, enggak ada yang mau. Tapi kenapa kita harus berlomba untuk jadi kondisi yang paling gak enak? Jadi enggak usah lah, ya kan? Jadi kalau saya sih dengar-dengar gitu, ini aja. Ya udah mending gue pura-pura aja nggak tahu gitu ya. Ya. Karena kan kalau diikutin terus siapa yang paling buruk, siapa yang paling susah, wah nggak ada habisnya. Malah bikin kita jadi iya ya susah ya, iya ya susah terus ya. Sekarang ini kita akan belajar lagi. Hanya kita tahu ya kalau kita sakit demam, kita itu nggak bisa sadar akan kondisi sekeliling. Karena apa? Ya kan, kita demam nih, misalnya lagi demam ya, contoh ya. Lagi demam, lagi di kamar, lagi menggigil, ditanya, ya kan, Han, tadi nasi udah matang belum pas dicabut rice cookernya? Saya mana tahu, orang saya menggigil gitu ya. Atau gini, Han, saya lagi menggigil di kamar, ya kan? Han, tadi cucian jemuran udah diangkat belum? Mana tahu, nggak tahu kondisi sekeliling gitu. Karena kita sakit, jadi kita mikirin diri kita sendiri yang sakit, ya kan? Seperti itu. Nah, tapi hanya orang sehat yang bisa tahu kondisi sekelilingnya. Misalnya kalau kita sehat ya, contoh yang paling sering sih itu, kalau lagi sakit kepala ditanyain, Pintu udah dikunci belum? Ya aduh, kepala lagi sakit. Nggak mikirin kunci, ya kan? Itu ya kan? Ininya. Kunci ada di mana? Aduh cari sendiri, kepala lagi sakit gitu ya. Tapi kalau lagi sehat, ya kan? Secara otomatis, misalnya malam, otomatis aja nggak tahu. Ngecek pintu udah terkunci belum, ya kan? Atau kadang suka ngelihat kompor udah mati belum. Ya kan, atau lampu mana yang belum dimatiin, seperti itu. Karena waktu kita sehat. Kalau lagi kita sakit, boro-boro,
Ya kan? Itu ibaratnya selimutnya itu digigit bisa bolong gitu ya. Gara-gara menggigil. Ya. Nah, jadi hanya orang sehat ya yang bisa sadar akan sekeliling. Sama dengan iman kita. Sama dengan kita punya kerohanian juga sama. Waktu rohani kita sakit, kita kan nggak akan bisa ngelihat bagaimana luar biasanya Tuhan. Nggak akan bisa ngelihat, Tuhan itu. Mau kita kondisinya apapun, nggak akan bisa lihat kalau Tuhan itu luar biasa kalau kita sakit. Ya, kalau iman kita sakit ya, iman yang sakit itu iman yang jauh dari Tuhan. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita sehat, apapun kondisi kita akan ngelihat, kita akan bisa sadar ya, ini berkat meskipun kecil ya, kita bisa berterima kasih. Ya. Ada beberapa kali yang contoh paling dekat adalah kemarin ya, waktu pemakaman Leni, hujan. Wah, saya yakin banyaklah yang berdoa karena banyak pendoa-pendoa syafaat yang datang. Ya, semua akan beri kesaksian bahwa semua berdoa, Tuhan tolong jangan hujan, ya kan? Tuhan tolong jangan hujan, ya. Nah pada saat itu, ya, hujan berhenti, ya kan? Saya nggak tahu sih yang lain ya. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih, hujannya berhenti, ya, luar biasa. Hujan berhenti sepanjang itu sampai selesai sudah semua. Pas balik ke mobil berhujan lagi, ya. Jadi itu luar biasa. Atau kadang-kadang begini, beberapa kali saya merasakan. Mungkin masalah ini belum selesai, tapi ada penghiburan, ya. Contoh, waktu itu pas lagi urusin nasabah, ya, lumayan cukup jauh. Sepertinya capek nih, aduh ini macet banget gitu kan. Dan Mogot itu macet banget, ya. Karena dari rumah ke Serpong itu lebih kurang sekitar 40 km sekali jalan, ya. Macet di Dan Mogot, aduh ini macet nggak habis-habis, capek ya kan, meskipun naik motor capek gitu kan, karena macet, panas macet ya. Tapi Tuhan tunjukin ada satu pohon ya, ada daunnya hijaunya itu hijau yang baru tumbuh. Kelihatan beda dong, hijau yang daun yang sudah tua hijaunya sama ini daun yang hijaunya yang baru tumbuh. Saya terpesona sampai, aduh Tuhan terima kasih ya, itu bagus banget gitu. Meskipun cuma daun gitu kan, itu bagus banget seperti itu. Nah kembali lagi kita, kalau kita sehat, iman kita sehat, apapun kita akan bersyukur sama Tuhan. Ya, coba gini deh, kadang ya, ini saya dengar dulu satu di, saya lupa ininya. Mungkin kita tentang buang air besar ya kan? Itu tempat buang air besar itu salurannya kita jarang diomongin kan, karena katanya tabu, jorok, ya kan? Tapi bayangin nggak, ya, Mas, ya meskipun itu kayak sepertinya jorok untuk diriin ya, secara medis itu nggak jorok gitu kan, ya. Coba kalau dia berhenti bekerja 3 hari aja, kita nggak BAB 3 hari, gimana rasanya? Ya, jadi bersyukurlah kita masih bisa membuang ya kan sampah dari tubuh kita gitu kan, bisa BAB, bisa pipis, bersyukur sama Tuhan karena itu karunia Tuhan, itu berkat Tuhan. Karena kemarin teman saya bilang papanya udah nggak bisa pipis, aduh saya bilang gimana ya, nggak bisa pipis beneran. Akhirnya dia pakai selang. Kasihan kan? Kemana-mana bawa selang, bawa ini, kayak kantong kecil. Itu repot. Jadi kita yang masih bisa mundar-mandir ke kamar mandi, ya bersyukur. Ya kan? Terus di kamar mandi masih kita bisa nyiram pakai air dengan bebas, bersyukur. Banyak saudara-saudara kita, ya, di beberapa wilayah di bagian timur itu kesulitan air bersih,
Mandi pun teman saya waktu itu yang di Papua, di pegunungan ya. Dia bilang dia seneng di sini gitu. Ya. Karena apa? Bisa mandi dengan bebas. Di sana mungkin 2 minggu baru mandi karena air itu susah katanya. Ya. Tapi mereka lah paling bersuka cita kalau lagi hujan. Air banyak katanya, hujan. Wah, mereka bisa ini. Nah, jadi banyak hal yang kita bisa bersyukur sama Tuhan. Makanya kita harus jaga iman kita supaya sehat. Lewat iman kita yang sehat kita bisa mengalami Tuhan. Ya. Iman kita sehat, kita bisa lihat betapa luar biasanya Tuhan. Kalau iman kita sakit, semua pun akan dilihat kita lihat buruk. Ya. Tapi waktu iman kita sehat, berkat sekecil apapun, kita akan, wah Tuhan luar biasa. Ya. Seperti contoh tadi lihat daun ya, daun yang hijaunya daun baru muncul kan hijaunya terang gitu ya. Kita bisa bersyukur karena apa? Kita nggak bisa bikin daun itu, kita nggak bisa menciptakan daun itu. Hanya Tuhan yang bisa ciptain daun. Ya, kita nggak bisa, kita cuma bisa nikmatin, kita cuma bisa lihat. Makanya kita harus bersyukur dan bersyukur sama Tuhan. Apapun kondisi kita, iman kita sehat, ya. Waktu iman kita sehat, kita bisa lihat betapa luar biasanya Tuhan menghiasi hidup kita, ya. Nah, mungkin sekarang banyak dari kita yang kondisinya terjepit, ya. Mungkin ya. Saya nggak ini satu-satu. Bisa aja sekarang kondisi kita terjepit. Mungkin sakit yang belum sembuh-sembuh, terus belum dapat kerjaan mungkin ya. Atau mungkin ada hal-hal lain yang memang masih belum ada jawaban gitu kan. Seperti itu. Tapi lewat firman Tuhan hari ini kalau iman kita sehat, mari kita mengalami Tuhan. Mari kita melihat kebaikan Tuhan, mari kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan luar biasa baik buat kita. Ya. Seperti di Matius 4 ayat 39, ya bisa ditampilkan. Oh di situ ya. Matius 4 ayat 39. Lalu ia pun bangun ini Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus berkata sama kita, ya, diam, tenang. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun yang terjadi dengan hidupmu sekarang, diam, tenang, dan percaya sama Tuhan. Ya, karena aku luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Angin ribut pun diredakan hanya dengan Dia menghardik angin itu. Ya. Begitupun dengan kita, hidup kita. Mungkin saat ini kita lagi, aduh kayaknya berat banget ya. Tuhan tolong saya, ya kan. Tapi jangan pernah sampai keluar dari mulut kita, ya. Tuhan gak nolong saya sih. Jangan sampai ya. Karena Tuhan pasti tolong. Kita masih bisa bernafas sampai hari ini pun karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Jadi kita masih ada kesempatan buat berjuang. Ya. Jadi hari ini mari kita mengalami Tuhan lewat iman yang sehat, ya. Bukan iman yang sakit. Kalau iman yang sakit nggak akan tahu Tuhan itu luar biasa. Ya. Dan saya sangat beberapa kali ya mengalami ini. Satu lagu, mungkin Vivi bisa iniin, pembuat mujizat sejati ya. Yang di situ kan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Beberapa kali waktu itu saya, ini kesaksian jadinya ya. Beberapa kali waktu itu saya sedang dalam kondisi sepertinya, aduh kok kayaknya gak enak banget ya, Tuhan tolong. Ya. Tapi Tuhan ingetin lewat lagu ini, ya kan. Saya bisa melihat Tuhan yang membelah laut, saya bisa merasakan Tuhan yang teduhkan badai. Saya hanya bisa bersyukur dan bisa memuliakan Tuhan. Masalahnya memang tetap ada.
apa yang saya alamin masih tetap ada. Tapi saya bisa naikkan tangan Tuhan, menaikkan tangan saya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya bisa melihat dan bisa merasakan Tuhan yang membelah laut, yang meneduhkan badai. Mari hari ini kita sama-sama mengalami Tuhan. Sama-sama bikin iman kita sehat dan kita bisa lihat betapa Tuhan luar biasa. Mau hal kecil, mau hal besar, Tuhan luar biasa buat kita. Ya. Pengharapan itu masih ada. Kita masih diberikan hidup, masih diberikan napas. Ya. Itu berkat Tuhan. Mari kita syukuri, mari kita benar-benar Tuhan kau luar biasa. Ya. Yuk kita miliki iman yang sehat supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa bersyukur sama Tuhan, kita bisa melihat betapa luar biasa Tuhan itu. Sampai kadang kita tuh udah gak bisa ngomong lagi, kita gak bisa, apalagi cuma bisa angkat tangan, bersyukur, nangis sama Tuhan. Dan kalau mengalami hal itu, ya sedikit kesaksian ya. Waktu itu saya sedikit seperti gimana gitu ya, ada masalah, ada satu kebutuhan dan belum ada kelihatan penyelesaiannya, ya kan, mau bagaimana ininya. Tapi waktu saya nyanyi lagu ini, saya melihat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya cuma bisa angkat tangan, saya cuma bisa nangis sama Tuhan, saya cuma bisa bersyukur, nggak lagi minta karena saya tahu iman saya berkata, udah tenang, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti, ya kan, tinggal tunggu waktunya aja. Tuhan pasti berikan solusi atas masalah ini. Tuhan pasti jawab doa, ya kan. Iman saya berkata seperti itu. Jadi saya cuma hanya bisa angkat tangan, hanya bisa menangis di hadapan Tuhan, hanya bisa bersyukur, menyembah Tuhan, nggak lagi minta, ya. Mari kita sama-sama bisa mengalami Tuhan dengan iman yang sehat. Karena dengan iman yang sehat itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Perkataan kita jadi sehat, pemikiran kita jadi sehat. Ya, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Kita bisa mengalami Tuhan dan melihat betapa luar biasanya Tuhan. Kami mau katakan kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau ngiring-Mu seumur hidup kami. Sampai kami terima mahkota kehidupan kami. Yesus. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Mengiring-Mu. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani-Mu. Yes, mengasihi-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota
sampai ku dapat melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat katakan melayani-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Begitu banyak yang Engkau beri bagi kami Tuhan. Kami tidak akan bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa yang kami miliki Tuhan, dengan seluruh dunia ini pun Tuhan, kami tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami mau mempersembahkan kehidupan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau, kami mau setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau cinta Engkau, kami mau setia kepada Engkau. Sekalipun badai dan topan Tuhan menerpa hidup kami Tuhan Yesus. Satu hal kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami Tuhan untuk selalu setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan Yesus kepada Engkau ya Tuhan. Memberkatilah Engkau Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan di gereja-Mu di tempat ini, setiap kepala rumah tangga, keluarga-keluarga Tuhan memberkati. Biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan dalam setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak saling mengasihi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah tangga lepas rumah tangga Bapa. Bapa memberkati setiap kepala rumah tangga dalam setiap pekerjaan usaha mereka ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati, Engkau mencukupkan setiap keperluan mereka Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah penyedia bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar Tuhan Yesus, orang tua mengasihi anak, anak mengasihi dan menghormati orang tua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap rumah tangga, lepas rumah tangga ke dalam tangan kasih Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang bersekolah Tuhan memberkati. Kau akan menyediakan setiap apa yang mereka butuhkan. Berikan kepintaran, kecerdasan, serta hikmat kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa.
Tuhan jagai, lindungi Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu yang bersekolah ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus Tuhan ikut campur dalam setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Tuhan akan buat berhasil. Biarlah dalam kehidupan mereka Tuhan selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan melalui kesaksian anak-anak-Mu yang dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Memberkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Buka jalan ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang tepat bagi mereka ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Andri Niko Sutandi. Berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ya Bapa. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan Yesus di mana dia sebagai pemimpin di sidang-Mu di tempat ini Tuhan, sebagai gembala sidang, biarlah Tuhan memberkati dan mengurapi beliau Tuhan, dan secara khusus ya Tuhan, agar berkat itu turun Tuhan atas beliau, dan berkat itu akan mengalir Tuhan ke seluruh jemaat-Mu Tuhan, sehingga jemaat boleh diberkati. Bapa berkati dalam pekerjaannya juga Tuhan, campur tangan dalam setiap apa yang dikerjakan, dilakukan Tuhan, Kau buat berhasil ya Tuhan, jadikan saksi-Mu Tuhan Yesus di mana dia bekerja. Bapa, Kau berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya serta keluarga besarnya Tuhan memberkati. Tuhan berkati juga Tuhan anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Satukan hati kami ya Tuhan Yesus dalam melakukan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami masih banyak kekurangan Tuhan, kelemahan. Tapi biarlah Tuhan kami dapat menerima satu sama lain ya Tuhan, kekurangan mereka ya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, biarlah kami dapat bekerja sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Sehingga nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan Yesus anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin Tuhan Yesus dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Mari Roh Kudus, Engkau menghampiri, menjamah tubuh mereka yang lemah, tubuh mereka yang sakit ya Tuhan, yang tidak berdaya saat ini ya Bapa. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan Tuhan dan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi mujizat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami ya Bapa, kami akan menerima berkat melalui gembala kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan secara jasmani Tuhan. Amen. Dengan tubuh yang sehat kami bisa melayani Tuhan. Amin. Berikanlah juga kesehatan secara rohani. Haleluya. Dengan kesehatan secara rohani kami bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan kami mau semua itu Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan menyambut berkat daripada Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat yang kudus. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang disentuh dan dikerjakan tanganmu bersama dengan Tuhan, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Dimanapun kau berada, Tuhan menjaga dan melindungimu. Janji firman-Nya akan digenapi berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Ketika engkau percaya dan setia, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara dan saya sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Shalom.